Jelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini kalian sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya. Yang piket hari ini sudah dibersihkan kelasnya? Sudah. Tolong lihat dulu kolong meja kalian, masih ada sampah tidak? Silakan dilihat, dicek ulang. Kalau masih ada, silakan buang dulu ke tempatnya. Ya, bersihkan. Kalau kelas bersih, kita belajar enak ya, tenang ya. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam. Baik, yang pakai topi dilepas dulu topinya. Kalau sudah ada dalam kelas, topi harus dilepas. Baik, silakan KM untuk menyiapkan kelasnya dan memimpin doa. Silakan Wiwin. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absensi dulu biar kita tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini ya. Ade Muhammad ada? Baik. Aditya. Kemudian Azronola. Ya. Aldi sakit. Baik. Ayu Cairi Dahleni Dahri David sakit. Dayanti sakit. Fadila ya. Gladia Ida Ihsan Kaniri Kevin Marlina Melsa Nabil Nadila Putri Aprilia Raden Fajar Rahmat Hidayat Raka Adi sakit. Rizky Lukman ya. Sawini Sefri Selfie Suci sakit. Tanisa sakit. Tiara sakit. Warini sakit. Wiwin ada. Berarti ada 6 siswa yang sakit ya untuk hari ini. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk besok-besok harinya. Baik, Ibu mau bertanya dulu nih untuk sebelum memulai pelajaran. Ibu mau bertanya. Waktu minggu kemarin kalian belajar apa materinya sampai mana? Permintaan. Sekarang Ibu tanya, hukum permintaan masih ada yang tahu hukum permintaan? Apa bunyinya hukum permintaan? Oke. Baik. Hukum permintaan semakin tinggi tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Seperti itu ya. Nah sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa saja? Pendapatan. Harga barang lain. 3. Oke, terus 4. Jumlah penduduk dan yang kelima selera. Baik, itu adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, untuk kali ini ya, Ibu akan memberikan materi lanjutan yaitu tentang penawaran. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian, ada tidak kalian atau orang tua kalian yang berjualan? Ada tidak? Ada. Nah, sekarang Ibu tanya, jualannya di mana? Di rumah. Cung, yang orang tuanya berjualan atau saudaranya yang berjualan? Cung, pengen tahu. Oke, sekarang Ibu tanya, jualannya apa, Nang? Orang tua kamu, jualannya apa? Baju. Terus jualannya apa orang tuanya? Voucher. Apa lagi? Kerupuk. Yang lain berjualan ya, sama ya? Oke. Nah, sekarang yang akan Ibu pelajari di sini, materi yang akan Ibu ajarkan yaitu tentang penawaran. Penawaran ini adalah penawaran yang posisinya itu ada di pihak penjual, ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ini ya, yang B. Yang kemarin kita yang A, sekarang yang B. Peserta didik diharapkan mampu menelaah penawaran dan berbagai faktor yang mempengaruhi penawaran, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang penawarannya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Ya, ini. Ya. Apa itu penawaran? Nah, di sana dikatakan penawaran itu adalah kesanggupan penjual atau produsen untuk menjual atau melepas berbagai jumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Awas, Ibu minta perhatian pada kalian. Materi penawaran ini dikhususkan untuk para penjual. Jadi pada saat mempelajari materi penawaran, kalian seolah-olah menjadi penjualnya, begitu. Ya, kalau permintaan waktu minggu kemarin mah kalian sebagai konsumen, ya enggak, Ibu sebagai konsumen, jadi tidak masalah, ya. Artinya sesuai dengan keseharian kita. Nah, tapi untuk sekarang penawaran itu dikhususkan untuk penjual, pedagang, begitu. Jadi kalian seolah-olah menjadi penjualnya, begitu. Nah, sekarang apa itu hukum penawaran? Menurut ahli ekonomi Alfred Marshall, ya, itu penawaran hukumnya itu isinya yaitu apabila harga naik maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Apabila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Awas, jangan lupa. Waktu minggu kemarin Ibu sudah menerangkan tentang hukum permintaan. Kalau P itu menyatakan tingkat harga, kalau Q itu menyatakan jumlah barang yang ditawarkan, ya. Nah, kata Alfred Marshall, harga kalau naik katanya jumlah barang naik, kalau harga turun jumlah barang turun. Nah, sekarang biar kalian memahami materi ini, ya, Ibu akan memberikan tabel penawaran. Ya, ini berarti misalnya diibaratkan kalian seolah-olah menjadi pedagang apa ya, cendol, ya, minuman cendol misalnya. Minuman cendol misalnya di sini ada harga 5.000, ada harga 7.000, ada harga 8.000. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan misalnya di sini ada 20 gelas, 40 gelas, ada 60 gelas. Sekarang perhatikan. Ibaratnya kalian sebagai pedagang, kamu misalnya mau menjual dagangan pertama kali, ya, bikin es cendol, kalian jualan tuh di depan rumah misalnya, ya. Nah, karena pertama, ya, kamu jualannya itu harganya bandrol yang per cup, ya, per gelas itu diperkirakan Rp5.000 saja. Di mana jumlah barang yang kamu tawarkan kepada pembeli, kepada konsumen sebanyak 20, jangan banyak-banyak lah,
takut cendol saya, dagangan saya tidak laku. Makanya saya udah bikinnya itu sedikit saja dulu, 20 cup saja dulu. Nah, pada saat kamu menjual dengan harga 5.000 dan jumlah yang ditawarkan sebanyak 20, ternyata laku keras. Ya, cendolnya itu laku. Banyak yang berminat. Habis bahkan ada yang namanya konsumen pengen lagi, pesen lagi. Nah, tapi tidak ada. Dah, besok harinya kamu bikin lagi. Kira-kira kalau misalnya harganya 5.000, saya ini untungnya sedikit. Kan begitu kan? Penjual kan pikirannya begitu. Kalau misalnya harganya 5.000, untungnya sedikit. Udahlah, saya harganya 5.000 tambahkan menjadi 7.000 biar untungnya rada gede. Kan begitu ya? Yang namanya penjual. Nah, dari harga ditambahkan, jumlah barang yang saya jual, tambahkan lagi. Sesuai kan dengan hukumnya kan? Kalau harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik, kan begitu kan? Nah, sekarang ditambahkan lagi tuh 40. Ternyata laku keras lagi, bahkan banyak lagi peminatnya, kurang malah. Akhirnya besok harinya saya berinisiatif untuk menambahkan harga lagi seperti itu. Yang tadinya 7.000 menjadi 8.000 begitu. Jumlah barang yang ditawarkan yang tadinya 40 tambahkan lagi aja karena minatnya masih banyak. Ada 60 cup yang saya jual. Nah, seperti ini. Ini adalah gambaran hukum penawaran. Sampai di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita ke kurva penawaran. Kurva penawaran itu apa? Sebentar. Ya. Kurva penawaran itu apa? Kurva penawaran itu katanya kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sekarang hukum penawaran itu bentuknya seperti apa sih? Seperti garis lurus dari kiri bawah ya ke kanan atas. Kalau permintaan kan begini. Ya kan? Kalau permintaan begini. Beda ya. Yang ini penawaran, yang ini permintaan. Kalau ini dari kiri bawah ke kanan atas, kalau ini dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masukkan, kita aplikasikan tabel ini dijadikan kurva. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Ini titik apa ini? Yang di atas ini? Harga atau P ya. Yang ini? Q. Oke. Nah, kita hubungkan. Di sini ada harga 5.000, ada harga 7.000, ada harga 8.000. Di sini 5.000, ini 7.000, ini 8.000 ya. Kemudian di sini ada 20, ada 40, ada 60. 20, 40, 60. Kita buatkan yang 5.000 berpotongan di 20 ya, berarti di sini. Nah, ini adalah titiknya. Kita kasih huruf A. Yang 7.000 dengan 40. Ya. Kita kasih B, kemudian yang 8.000 ke 60. Oke. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Nah, inilah kurva penawaran. Kenapa S? Karena S ini singkatan penawaran dari kata tulisannya supply, dibacanya supply. Jadi S ini adalah supply, ya, penawaran. Ini adalah kurva penawaran. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan tentang kurva? Bagaimana? Ada tidak pertanyaan? Oke, silakan. Dalam tabel itu kan ada 3 titik. Ya. Kalau seandainya kurva penawaran kita buat dan berpatokan pada satu titik, bisa tidak, Bu? Oke. Kalau misalnya satu titik saja yang dipakai, bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Kenapa? Sekarang lihat. Hanya satu titik ini. Ya, hanya satu titik ini. Misalnya, titik A-nya saja. Ininya dihapus. Tidak ada nih. Tidak ada. Hanya satu titik. Apakah membentuk kurva? Tidak, hanya bentuknya titik saja. Benar nggak?
Tapi kalau misalnya ada dua titik, baru bisa dihubungkan. Barulah terlihat kurva penawarannya. Seperti itu. Jelas ya? Ya, yang bertanya, siapa namanya? Ibu lupa? Oke. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan kurva penawaran. Ya. Kita ke perubahan kurva penawaran. Ya, ini. Sebentar. Tidak terlihat ini. Terlalu besar ya. Dah, nggak apa-apa. Oke, sekarang perhatikan. Di sini adalah perubahan kurva penawaran. Asal kalian tahu, perubahan kurva penawaran itu ada dua. Jadi jadi ada pergerakan, ada pergeseran ya. Jadi ada dua perubahan. Yang pertama itu adalah pergerakan. Yang kedua adalah pergeseran. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang pergerakan dulu. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran itu dipengaruhi oleh adanya harga yang berubah. Ya, oleh harga yang berubah. Sekarang perhatikan. Awalnya kan di sini nih. Awalnya begini misalnya. P1, di sini Q1. Di sini P2, di sini Q2. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang harga mengalami kenaikan misalnya. Pergerakan ini dipengaruhi oleh harga yang naik. Harga mengalami kenaikan, yang tadinya P2 berubah menjadi P3 misalnya. Di sini ada P3. Kalau P3 berarti di sininya ada Q3 kan? Benar nggak? Ya. Sekarang kita kasih potongan di sini. Ya, di sini kan? Nah, berarti dari P2 bergerak menjadi P3 dari titik B, taruh misalnya titik B, ini titik C. Berarti dari B ke C, berarti bergerak ke atas. Kalau bertambah harga. Tapi ada juga pergerakan karena perubahan harga yang menurun. Dari P2 menjadi P1, berarti berubah turun. Nah, berarti dari B ke A, seperti itu. Jelas ya sampai sini ya? Oke, ini adalah pergerakan. Tapi kalau pergeseran itu tinggal bergeser saja. Yang tadinya awalnya di sini misalnya kurvanya, kemudian pergeseran itu dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan. Faktor-faktor faktor-faktor penawaran. Penawaran itu faktor-faktornya apa saja? Yang pertama adalah di sini ada. Oke, sebentar. Mana ini faktor-faktor? Nah, ini harga barang itu sendiri, kemudian apa lagi? Biaya produksi, kemudian apa? Oh ya, teknologi produksi, kemudian harga barang yang terkait. Oke, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, nanti kurva yang bergeser itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ke atas itu berarti perubahan mengalami kenaikan, kalau ke bawah berarti mengalami penurunan, seperti itu. Jadi dari S1 berubah menjadi S2, dari S1 bisa berubah menjadi S3 kalau misalnya adanya penurunan, seperti itu ya. Sampai di sini kita ke fungsi penawaran. Nah, sekarang perhitungan. Ya, sekarang kita ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran bunyinya sebentar. Fungsi penawaran mana ini? Fungsi penawaran. Nah, ini. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang rumus daripada fungsi penawaran itu rumusnya QS sama dengan
min A ditambah BP, di mana QS itu adalah banyaknya barang yang ditawarkan, A itu adalah konstanta, B-nya itu adalah koefisien, dan P-nya itu adalah harga. Nah sekarang untuk mengaplikasikannya, untuk menerapkan daripada fungsi penawaran ini ya, Ibu akan memberikan salah satu contoh soal, nanti kita jawab bersama-sama. Ya ini. Pada saat harga barang X itu adalah Rp5, jumlah yang ditawarkan katanya 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi Rp15, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Nah, silakan. Sekarang kalian amati di sana kira-kira apa saja yang diketahui. Q-nya berapa? Q1-nya? Q1 berapa? 5. Terus Q2 berapa? 55. Oke, P1? P1-nya berapa? 5. P2? 15. Sekarang kita masukkan ke rumus. Sebutkan rumusnya bagaimana? QS sama dengan min A ditambah BP. Kemudian? Ya? Oh, Q2 55. Terima kasih, jeli sekali kamu berarti ya. 55 betul? Oke, good. 55 ya? Ya, sip. Lanjut, sekarang kita ke rumus ya. Q dikurangi Q apa ini? Q1 per Q2 dikurangi Q1. Sama dengan P kurang P1 per P2. Oke, kita masukkan Q belum ada ya, berarti tetap Q dikurangi Q1-nya berapa? 5. Q2 55, Q1 5. Oke, P-nya belum, P1 berapa? 5. Kemudian P2 15, P1-nya 5. Ya. Q dikurangi 5 sama per 50. Benar gini? Ya. Sama dengan P dikurangi 5. Ini berapa? 15 kurangi 5? 10. Ya. Terus apa lagi nih? Setelah ini apa? 10 Q 10 Q dikurangi 5. Begitu? Sama dengan 50 P dikurangi berapa? 5. Dikurangi 5. Ada ininya enggak? Ada tutup kurung enggak? Ini di sini. Oke. Gitu. Ini sama juga. Oke. Terus berapa nih? 10 Q dikurangi 50 sama dengan 50 P. Ya, hebat. Terus lanjut. 10 Q sama dengan min 200. Sebentar. Min 200 terus 50 P. Sudah? Oke, terus sama dengan 20. Ini, seperti ini. Ini adalah rumus daripada fungsi penawaran. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, baik. Karena Ibu sudah menyelesaikan materi ini, Ibu akan bertanya pada kalian. Bagaimanakah bunyi hukum penawaran? Ayo. Bagaimana bunyi hukum penawaran? Oke, terus? Ya, sekarang bagaimana rumus daripada fungsi penawaran? Sama dengan? Good, berarti
Ibu rasa kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita melakukan kegiatan diskusi. Nanti akan Ibu berikan, tampilkan video pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu meminta kalian rubah kelompoknya menjadi, arti kursinya menjadi kelompok. Silakan yang sudah Ibu bagikan waktu kemarin. Silakan sekarang dirubah kursinya. Ayo. Sudah dirubah kursinya? Sudah. Dibangunin aja. Terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Harga kacang kedelai melonjak hampir. Sudah siap? Sudah? Tolong kalian amati video pembelajaran yang Ibu tampilkan ini ya. Nanti setelah itu kalian akan Ibu berikan LKPD, lembar kerjanya. Nanti kalian analisa lembar kerja itu, setelah itu baru kita presentasikan ya. Silakan kalian amati ini. Hampir 100% para produsen tahu dan tempe di Kulon Progo, Yogyakarta kebingungan menghadapi lonjakan biaya produksi. Harga kedelai yang sebelumnya Rp7.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp13.000. Ini membuat perajin tempe di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta kewalahan menyiasati lonjakan biaya produksi. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga bahan penunjang pembuatan tempe, seperti untuk membungkus tempe, daun pisang yang sebelumnya harganya Rp3.000 sekarang mencapai Rp5.000. Sementara untuk plastik yang sebelumnya Rp7.000 kini mencapai Rp9.000. Harga sekarang awalnya 7.000, 7.800, 10.000, 10.500, 12.500, sekarang jadi 13.000. Kalau dampaknya seperti pembuat tempe. Dampaknya ya sangat sulit mas, cantik sekali. Semuanya naik, jadi sulit mencari hasilnya sulit. Apa sih yang naik? Karena ya kedelai naik, plastik naik, harga juga naik. Itu bikin sulit, jauh juga naik. Tapi menyiasatinya seperti apa? Biasanya ya gimana ya? Pokoknya ya susah mas. Kondisi serupa juga dialami pabrik tahu Sentolo di Kulon Progo, Yogyakarta, yang biasanya menghabiskan 150 kg kedelai impor dari Amerika untuk pembuatan tahu putih, kini hanya mampu membeli 100 kg kedelai saja. Sekarang pembelinya nggak ada sekarang. Gara-gara harga yang naik ini juga. Iya, harganya naik. Ya sekarang itu ya cuma bikinnya sedikit-sedikit. Saya cuma bisa bikin berapa sekarang? Sekarang itu ya cuma 50 aja sudah. Atau setengah Terus setengah padahal sebelumnya sebelumnya sebentar lebih mas. Sekarang itu setengahnya sudah. Itu sebentar dulu itu sebentar. Sekarang karena berarti nggak sampai satu kuintal. nggak sampai sekarang. Para produsen tahu dan tempe menyatakan benar-benar susah mempertahankan usaha mereka akibat lonjakan harga kacang kedelai impor. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya. Kenaikan harga. Baik, itu adalah permasalahan yang terjadi di Kulon Progo ya, bahwa ada kenaikan biaya produksi.
Ibu pengen tanya dulu, kalau bahan baku dari tahu tempe apa? Kacang kedelai ya. Kacang kedelai kata kata berita dalam berita tadi katanya mengalami kenaikan disebabkan karena apa? Karena adanya kelangkaan sehingga biaya produksi dari tahu tempe itu mengalami penajaman ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya, membagikan LKPD-nya. Silakan nanti kalian pelajari ya dengan kelompoknya, kemudian kalian diskusikan. Ini kelompok apa? Kelompok 1, benar? Oke, kelompok 2 yang mana? Oke. Kelompok 3 yang mana? Ya. Ini kelompok berapa? 4. Ya, nih kelompok 4, kelompok 3. Ya, silakan. Silakan kalian jawab, kalian diskusikan dengan kelompoknya. Barangkali ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ibu kalau misalnya kurang paham. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya pertanyaannya? Sok, tinggal lanjut saja, tinggal diskusikan dengan kelompoknya. Yuk. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Ya, langsung ya, silakan jawab sok. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Silakan diskusikan.
Sudah? Sudah ya. Barangkali kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan yang siap? Kelompok 1, boleh? Sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan, barangkali ada pertanyaan, siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Silakan. Ini hapus dulu papan tulisnya. Ya, dihapus. Ya, silakan. Sok geser ke sini biar Radennya ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Ihsan. Saya Ade. Saya Edit. Ya, untuk nomor 1 jawabannya akan dibacakan oleh Ade. Ade, dipersilahkan. Silakan. Jawaban nomor 1 adalah hukum penawaran berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam keadaan ceteris paribus. Berdasarkan kondisi yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran mengalami perubahan seperti biaya produksi pembuatan tempe mengalami kenaikan. Ya. Biaya produksi itu meliputi harga kedelai, daun pisang, dan plastik sebagai pembungkus. Ya. Kenaikan biaya produksi ini sangat mempengaruhi harga jual tempe dan tahu. Hal ini akan menimbulkan kenaikan harga dari tempe tahu. Oke, terima kasih Ade. Untuk yang nomor 2, jawabannya gambarnya itu akan digambar oleh Kevin dan dijelaskan oleh Sevri. Kevin dan Sevri dipersilahkan. Oh iya, spidolnya ya. Ya, silakan. Baik, silakan jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan kurva ini. Nomor kurva penawaran berdasarkan kenaikan biaya produksi. Awalnya kurva penawaran berada di posisi S1. Karena ada perubahan kenaikan biaya produksi, maka kurva penawaran berubah dari S1 bergeser naik ke kiri atas menjadi S2. Oke. Paham ya? Oke, lanjut. Untuk jawaban nomor 3 akan dibacakan oleh Saudara Rahmat. Untuk Rahmat, dipersilahkan. Jawaban untuk nomor 3 adalah upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kedelai? Ya. Yaitu dengan mengoptimalkan lahan yang tidak digunakan. Terkait peningkatan produksi kedelai, bahwa produksi kedelai ulangi lagi ya. Ya, ulangi lagi. Jawaban untuk nomor 3 adalah upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, Ya. yaitu dengan mengoptimalkan lahan yang tidak digunakan. Oke. Terkait peningkatan produksi kedelai, bahwa produksi kedelai lokal harus didorong dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan, yang jumlahnya sangat banyak. Oke. Barangkali ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok mana, Win? Oke, kelompok 2 bertanya, silakan, Win. Bagaimana? Apa yang dilakukan penjual tahu tempe untuk mensiasati kenaikan biaya produksi? Ya, solusinya bagaimana katanya?
Oke, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Ya. akan dibacakan oleh saudara Raden. Ya, silakan. Mengurangi tenaga kerja. Ya, yang pertama katanya mengurangi tenaga kerja. Terus? Mengurangi ukuran tempe. Oke, mengurangi ukuran tempenya. Terus? Mengurangi penggunaan keledai. Kedelai. Ya, kedelai. Oke, itu jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Silakan ditutup hasilnya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan yang kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya. Ya. Hapus dulu, yang itunya hapus dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya yang bernama Wiwin dan saya Selvi, saya Fadila, saya Ayu. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Jawaban pertama akan dibacakan oleh Ida. Ya, silakan. Jawaban untuk nomor 1 adalah biaya produksi meliputi harga kedelai, daun pisang, dan plastik sebagai pembungkus. Kenaikan biaya produksi ini sangat mempengaruhi harga jual tempe dan tahu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran tidak berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran mengalami perubahan. Berdasarkan kondisi yang ada, faktor-faktor mempengaruhi penawaran mengalami perubahan seperti produksi pembuatan tempe mengalami kenaikan, sehingga hukum penawaran tidak berlaku. Oke, terima kasih Ida. Jawaban nomor 2 akan digambar oleh Ayu dan dijelaskan oleh Selvi. Ya, silakan. Yang lainnya rada kasih tempat buat temannya. Oh iya, spidolnya, silakan. Ya, silakan. Barangkali pengen pegang spidol, boleh sambil menjelaskan? Saya akan menjelaskan apa yang digambarkan oleh Ayu, yaitu karena adanya perubahan kenaikan produksi, maka kurva penawaran berubah dari S1 naik ke kiri atas menjadi S2. Oke. Paham? Sudah jelas ya? Oke, sekarang yang nomor 3-nya, siapa yang menjawab ini? Ya. Dibacakan oleh Fadil. Ya, silakan lanjut. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, yaitu dengan memberikan subsidi harga impor kedelai untuk sementara waktu. Pemerintah perlu memberikan insentif atau subsidi harga impor kedelai untuk sementara waktu sampai harga kembali normal. Ya. Terima kasih. Silakan tutup. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah baik untuk memaparkan hasil presentasinya. Silakan kembali lagi. Kelompok selanjutnya 4 dulu apa 3 dulu? 3, boleh 3, maju ke depan. Dasinya kalau mau dipakai, sok. Pakai dulu saja dasinya biar terlihat rapi. Ya.
Ya, dihapus dulu papan tulisnya. Sudah? Yuk, maju ke depan kalau sudah rapi. Kerahnya dulu dibereskan itu. Ya. Sudah? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Dita Nanda, saya Putri, saya Alda, saya Rizky. Oke. Jawaban untuk nomor pertama adalah akan dijawab oleh Putri. Hukum penawaran berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam keadaan ceteris paribus. Ya. Berdasarkan kondisi yang ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran mengalami perubahan seperti biaya produksi, pembuatan tempe mengalami kenaikan. Ya. Biaya produksi itu meliputi harga kedelai, daun pisang, dan plastik Ya. sebagai pembungkus. Kenaikan biaya produksi ini sangat mempengaruhi harga jual tempe dan tahu. Hal ini akan menimbulkan kenaikan harga dari tempe tahu. Ya. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2 akan digambarkan oleh Nabil dan akan dijelaskan oleh Aurel. Ya. Silakan Aurel. Ini spidolnya. Oh ya, spidol, silakan. Ya. Ya, silakan jelaskan. Awalnya kurva penawaran berada di posisi S1. Baik. Karena perubahan kenaikan biaya produksi, maka kurva penawaran berubah dari S1 bergeser naik ke kiri atas menjadi S2. Iya. Baik, terus? Terima kasih Aurel. Selanjutnya jawaban yang terakhir akan dijelaskan oleh Ara. Ya. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, yaitu perlunya operasi pasar untuk menekan harga. Operasi pasar sebagai intervensi pemerintah untuk menegur importir agar bisa bekerja sama menyediakan kedelai dengan harga yang terjangkau. Baik. Terima kasih. Sekian dari kami. Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat teman kalian, terakhir, kelompok terakhir, silakan. Kelompok berapa? 4. Ya, silakan. Hapus dulu papan tulisnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Baik, Marlina. silakan. Kaniri. Saya Nadila. Saya Kelompok kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Ya. Untuk soal yang pertama akan dijawab oleh Kaniri. Saya persiapkan. Biaya produksi meliputi harga kedelai, daun pisang, dan plastik sebagai
Kenaikan biaya produksi ini sangat mempengaruhi harga jual tempe dan tahu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi tingkat harga maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran tidak berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran mengalami perubahan. Berdasarkan kondisi yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran mengalami perubahan seperti biaya produksi. Pembuatan tempe mengalami kenaikan sehingga hukum penawaran tidak berlaku. Terima kasih untuk pendiri, dan untuk soal nomor 2 akan dibacakan oleh Nadila dan akan digambarkan oleh Syahri. Ya, silakan jelaskan. Gambar penawaran berdasarkan kenaikan biaya produksi. Awalnya kurva penawaran berada di posisi S1. Oke. Karena ada perubahan kenaikan biaya produksi, maka kurva penawaran perubahan dari S1 bergeser ke naik ke kiri atas menjadi S2. Ya, lanjut. Ya, terima kasih untuk Nadila dan Syahri. Selanjutnya untuk jawaban nomor soal 3 akan dibacakan oleh Salim. Jawaban nomor 3 adalah upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kedelai, yaitu dengan menggunakan biji non kedelai dalam produksi tempe tahu seperti kedelai hitam. Memang ini rasanya berbeda, semuanya ini tergantung dari kebiasaan. Masyarakat harus benar-benar edukasi bahwa tempe tahu dari non kedelai itu memiliki rasa dan kandungan gizi atau protein yang lebih bagus. Baik. Ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 4 ya. Baik. Jawaban dari semua kelompok itu sudah benar ya, bahwa sebelumnya Ibu pengen tanya dulu, boleh kalian bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi? Silakan. Bacakan hasil kesimpulannya. Kesimpulan dari permasalahan yang terjadi adalah hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut mengalami kenaikan. Dan apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut mengalami penurunan pula. Hukum penawaran akan berlaku bila mana faktor-faktor lain ceteris paribus. Tetapi hukum penawaran akan tidak berlaku apabila faktor-faktor lain mengalami perubahan. Oke, ya. Ya, itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi ya. Benar bahwa hukum penawaran itu katanya berbunyi kalau seandainya harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Nah, di sini ada faktor-faktor produksi, ya. Faktor produksi yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ya. Ini akan berlaku, mohon maaf, tidak akan berlaku, ya, kalau seandainya hukum penawarannya ini jadi hukum penawaran ini tidak akan berlaku kalau seandainya faktor yang mempengaruhi penawaran mengalami perubahan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mengalami ketetapan ceteris paribus, ini akan berlaku seperti itu ya. Baik, sudah selesai dari diskusi ini. Kemudian Ibu minta kalian kembali ke tempat masing-masing. Kita adakan tes individu.
Sudah? Sudah siap? Belum? Siapkan HP kalian, kita akan menjawab soal-soal dengan aplikasi Quizizz ya. Medianya itu media Quizizz. Yang tidak punya kuota boleh yang ibu kasih tadi tuh. Sudah? Ini boleh kalian join? Ya, silakan. Join myquiz.com. Kodenya itu Sevri, Adita, Marlina, Rival, Isan, yang lainnya? Sawini, lanjut. Putri, Nadila, Fadila, Kaniri, Rizky, Lukmansyah, Aurel, Ara, Wiwin, Selfie, Ida. Sudah masuk semua ini? Sudah ya? Oke, kita mulai. Siap-siap kalian. Fokus ya. Fokus. Ayo berlomba. Good. Siapa tuh? Kaniri, Aurel, Ara. Urutan ketiga. 1, 2, 3. Lanjut. Ayo saling berlomba. Marlina urutan ke atas. Ara urutan ke atas. Marlina, Aurel. Marlina, Aurel lagi. Ayo, yang cowok mana yang cowok? Ara yang kedua, Marlina lagi. Iksan, oke, cowoknya. Ara, Iksan turun lagi. Ayo. Aurel, masih Aurel? Masih Aurel? Oke, Ara paling atas. Marlina paling atas. Ara, ayo. Marlina lagi. Ya, ini yang pertama Marlina ini yang menyelesaikan. Ara. Nilai yang tertinggi siapa ini? Iya. Sudah semuanya? Belum?
semuanya? Sudah? Oke, berarti kita lihat hasil skornya ya. Ini skor pertama ya. Itu yang paling tertinggi adalah Ara, yang kedua Marlina, dan yang ketiga Iksan. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah menempati urutan pertama sampai dengan urutan ketiga. Oke, selesai ya kita ya. Baik. Baik, kita sudah selesai menyelesaikan materi ini. Sebentar. Oke, bagaimana perasaan hari ini kalian? Hah? Senang ya? Suka ya? Bahagia ya? Tidak bosan dengan adanya kuisis ini ya. Kemudian juga pembelajaran yang Ibu berikan juga sudah Ibu sampaikan. Bagaimana? Adakah kesulitan? Tidak ada. Baik, alhamdulillah, berarti penyampaian materi untuk hari ini kita sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, yaitu materi tentang harga keseimbangan. Nanti kalian pada saat di rumah sebelum pelajaran Ibu dimulai ya minggu depan, itu kalian baca-baca dulu materi tentang harga keseimbangan, sehingga pada saat besok harinya pas pelajaran dengan Ibu ya, kalian paling tidak sedikitnya mengetahui materi tersebut ya. Mungkin itu saja materi hari ini ya. Ibu tutup, silakan KM untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa. Silakan. Sudah belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Mari kita tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Nanti bisa di-cut walaupun tanpa Pak Muhammad juga boleh di-cut. Kenapa tadi ngomongnya kedelai lagi kedelai?